Sobat K-Files, hari ini saya berada di ruang tunggu Terminal Daksinaga Wonosari. Hari ini saya ingin melihat situasi terminal saat ini, seperti apa keramaiannya, seperti apa animo masyarakat menggunakan transportasi umum angkutan darat ini. Kemudian nanti saya juga akan menemui Korsatpel Terminal Daksinaga Wonosari untuk menanyakan situasi terkini, kemudian juga dibandingkan dengan beberapa waktu lalu sebelumnya. Saya nanti juga akan bertanya terkait dengan bagaimana rencana atau wacana ke depan pihak terkait memanfaatkan fasilitas dan sarana di terminal ini, karena memang kita tahu fasilitasnya cukup memadai, areanya luas, tetapi kemudian situasi atau kondisi bisnis angkutan umum ini semakin hari semakin sepi. Dengan Pak Sinten ini Pak? Pak Yanto selaku timer. Timernya ya jadinya saya kok operasi barang. Nggih, timer untuk angkutan yang ini. Angkot Jogja Wonosari. Iya. Pak, rata-rata sehari ada berapa kendaraan yang masuk atau ngetem di sini, Pak? Kalau sebelum Covid ya sekitar 30-an lah. 30-an, oke. Tapi setelah Covid ini paling 8 paling banyak. 8 armada. Oke. Kalau 8 itu satu armada biasanya ada berapa isi penumpang, Pak? Rata-rata saat ini paling satu mentok itu. Satu enggak mati. Kalau kedatangan turun berapa biasanya? Ini selama ini nggak ada bis yang dari daerah, nggak ada. Yang dari luar kemudian turun ke sini? Nggak ada yang dari Jogja? Nggak ada. Dengan Mas siapa ini, Mas? Bapak Pedut. Bapak Pedut? Ya. Selaku Perwakilan Santoso Wonosari. Belakangan ini yang beroperasi armadanya berapa, Mas? Untuk PO Santoso tiap harinya dari Wonosari satu armada. Satu aja ya? Sebelumnya berapa? Untuk sebelumnya minimal kita ya paling enggak 5 armada. 5 armada. Ya. Pengaruh apa ini tinggal satu ini? Ya yang jelas itu kan pengaruh dari PPKM lah. Yang jelas. Kalau untuk musim kayak gini itu kalau nggak kepentingan banget ya mau ke Jakarta juga istilahnya orang ya mikir ya. Sekarang ya. Hari ini ada berapa penumpang yang naik? Dari Wonosari untuk PO Santoso cuma penumpang 2 orang. 2 orang? 2 orang. Ya. Oke. Sejak kapan ini penurunan drastis ini? Ya semenjak Lebaran lah. Lebaran. Sekarang ini ya memang masih sepi lah istilahnya, pergian masih istilahnya kayaknya masih takut istilahnya. Baik Pak, jadi sesuai dengan amanah Undang-Undang 23 2014 itu untuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan juga kabupaten kota. Ya. Terminal tipe A dan UPPKB atau jembatan timbang itu diambil alih oleh Kementerian Perhubungan. Dan jadi pokok fungsi kami yang utama juga menangani untuk layanan bus antar kota antar provinsi. Okay. Namun tidak menutup kemungkinan karena setelah bis sesuai dengan OD-nya mengawali mengakhiri di terminal tipe A, di situ juga ada layanan AKSDP dan juga Angkudes sebagai feeder lanjutan untuk mempermudah masyarakat dalam melanjutkan perjalanan ataupun menuju ke tempat tujuan yang akan dituju. Gambarannya begini Mas, jadi terminal ini kan dulu berdiri, mulai dibangun dari terminal lama Balaiharjo ke Selang ini mulai tahun 2008, mulai dibangun, mulai beroperasi sekitar 2009. Bahwasanya memang dulu Angkudes di Kabupaten Gunung Kidul itu masih menjadi ikon masyarakat. Iya. Seiring dengan perkembangan zaman dan juga penataan pengalihan terminal, ternyata masyarakat ini dengan kemudahan seperti rata-rata punya roda 2, juga mobil pribadi. Sekarang masyarakat
katakanlah keterjangkauan membeli kendaraan itu dengan nilai uang 500 ataupun 1 juta sudah dapat kendaraan. Jadi rata-rata tiap rumah sudah punya rumah. Juga mempengaruhi juga penurunan terkait minat masyarakat untuk naik kendaraan angkutan umum. Jadi kalau di persentase untuk saat beralihnya ke terminal Selang ini ya mengalami penurunan sampai dengan 40%. Namun setelah ini pandemi justru semakin menurun lagi karena memang masa PPKM. Kita kan sesuai dengan Inmendagri, Ingub, instruksi Bupati dan juga peraturan Menteri maupun Satgas gugus tugas COVID. Salah satunya untuk mengurangi aktivitas bepergian apabila tidak penting atau urgent. Bahkan pada waktu Lebaran kemarin untuk pengetatan mudik pun sampai dengan kita 0, kendaraan total 0, karena memang kita sosialisasikan masyarakat untuk tidak bepergian sampai dengan 0. Jadi saat ini memang masa PPKM saya katakan di terminal kami berhasil Pak, berhasil dalam rangka sosialisasi ke masyarakat. Karena orang yang bepergian dalam negeri pun sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan 41 dan juga SE gugus tugas ke-14 ke jadi 15, perjalanan orang kami selalu kita pelototi, perjalanan masuk terminal, prokes wajib kita bermasker, petugas keamanan kami selalu ketat, termogan, terus pembelian tiket, dicek identitasnya, juga dicek persyaratan lainnya, salah satunya rapid antigen ataupun PCR. Rapid antigen 1 kali 24 jam, PCR bisa 2 kali 24 jam, dan juga vaksin minimal pertama. Jadi masyarakat dengan aturan ketat itu ternyata masyarakat Kabupaten Gunung Kidul sangat memahami. Jadi turunnya itu memang dari sosialisasi kita bersama, mungkin pemerintah, Pak Bupati, jajaran Forkompinda dengan semangatnya, akhirnya masyarakat paham Pak. Jadi memang turunnya ini memang karena situasi dan kondisi. Jadi jelas mulai penurunan itu ya mulai 2017 ya terasa ya Mas ya. 17. Jadi 15, 17, 16 sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang. Jadi 4-5 tahun yang kemarin sampai sekarang. Bahkan sekarang pun paling sekitar 15 lah yang masih mau aktif, mau menjalankan apa itu kendaraannya. 15 jalur atau 15 kendaraan? 15 angkudes. 15 angkudes? Iya, 15 angkudes. Dari berbagai jalur itu Pak? Dari berbagai jalur. Jadi memang headway-nya, keteraturannya memang dari mereka melihat situasi dan kondisi. Jadi memang kalau mungkin kedatangan akap dari Jakarta dan kondisi ketika para driver menjalankan kendaraannya, kalau tidak ada penumpang kami juga kasihan. Ya. Jadi kami sangat memahami. Sebagainya datang, ya. Dia masuk. Mungkin kalau ada penumpang lanjutan, jadi nangguh penumpang lanjutan untuk diantarkan. Jadi kalau keteraturan sesuai dengan aturan pemerintah, keteraturan headway-nya sesuai dengan timetable-nya, ya. Ini memang sementara belum bisa aktif, bisa berlaku. Kami menyadari karena dengan situasi, nah, kami berharap situasi COVID-19 ini juga segera berakhir, ekonomi segera pulih, ada geliat lagi. Kami bermimpi untuk terminal ini nanti jadi terminal wisata karena kami punya banyak destinasi, ya, sehingga pusat hiburan, pusat karaoke, pusat ngopi, pusat olahraga, ada gedung serbaguna, ada hotel, UMKM. Saya yakin masyarakat akan datang ke sini nanti, insya Allah dengan dukungan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati yang hebat, dan kami dari Kementerian Perhubungan mewakili dari Bapak Kepala BPTD, kami punya keyakinan nanti terminal kami nanti ke depan akan baik, jadi akan ada peningkatan lagi, ada geliat lagi. Karena apa? Ketika nanti pengunjung semua wisata nasional bahkan mancanegara datang ke Kabupaten Gunung Kidul, pusatnya oleh-oleh ada di dalam terminal,
dan ada shuttle lanjutan ke tempat-tempat wisata, pastinya bus pariwisata wajib berhenti di terminal. Pastinya shuttle wisata kami nanti akan hidup dengan sistem layanan by the service. Negara hadir, jadi dari para PO angkudas yang istilahnya tidak menilai jalan, ketika negara hadir, ada subsidi, ada bantuan, ada pergantian armada yang lebih cakep untuk mengantarkan para wisatawan atau masyarakat yang datang ke tempat kami. Insya Allah ke depan nanti akan baik, Mas. Yang penting kami semangat dulu, seperti itu ya. Itu menjadi mungkin salah satu Pak ya, wacana pengembangan ya Pak, atau sudah diwujudkan dalam bentuk apa ini? Jadi gini, kami ini sebetulnya kan sudah punya semacam profil terminal Ya. dan juga punya konsep entrepreneurship terkait transformasi terminal. Itu sudah kita buat dengan sistem perubahan terminal. Mimpi kami ke depan. Jadi kami sudah mengusulkan lewat Bapak Bupati, lewat Bapak Kepala BPTD, juga ke Pak Dirjen sampai Pak Menteri. Impian-impian kami ini sebenarnya sudah menjadi konsep. Jadi sudah kami bentuk videonya, kami juga ada. Ya. Jadi mungkin bisa kita publikasikan bersama. Impian kami terminal Jaksinarga masa depan. Ya. Tuntutan terminal ini untuk bikin make use di pusat bisnis. Jadi terminal sekarang tidak harus gede, besar, Ya. tapi terminal dibangun dengan cukup, tempat parkirnya memenuhi syarat, tapi yang bisnisnya justru yang dikembangkan. Jadi ketika kendaraan datang ini tidak harus berlama-lama parkir. Ketika ada penumpang naik langsung keluar. Nah, yang model make use seperti itu. Jadi kita sebenarnya kan terminal ini perintah dari Bapak Dirjen untuk kita mencarikan investor, bisa di KSPK. Mungkin Mas bisa informasikan, silakan. Misalnya mau kerjasama pemanfaatan lahan di terminal tipe A Jaksinarga, kami akan salurkan. Buat apa itu pusat oleh-oleh terlengkap di Kabupaten Gunung Kidul. Kami punya lahan 5 hektar ini. Ya. Bangunan kami ini sekitar 6.000 meter persegi. Tempat-tempat parkir kami yang depan ini sekitar 1.500, yang ke timur sana sekitar 2.500. Masih yang depan ini masih banyak ini. Masih sekitar 2,5 hektar. Jadi kita bisa KSP kan. Mungkin ada kita bersama-sama Mas, karena saat ini memang kita baru semangatnya untuk mencari investor. Sehingga terminal ini kan tanpa dukungan masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, tanpa dukungan teman-teman dari media, nanti kita tidak terkenal. Kami kepengen terkenal, dikenal, sama-sama memiliki. Nah, sama-sama memiliki, mengembangkan terminal ini. Ayo kita garap bareng-bareng. Biar masyarakat, rakyat Kabupaten Gunung Kidul semuanya sejahtera. Kami niatnya seperti itu. Bahwa dulu lantai 2 ini masih kosong, masih sepi. Beliau menawarkan kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, lahan kami bisa dipinjam, pinjam pakai free. Jadi tanpa ada pungutan. Yang penting silakan disekat, ditempati yang baik, dirawat yang baik. Nah, untuk saat ini layanan perizinan ada 4 OPD. Ada Dukcapil, ada perizinan, ada aset, dan juga UMKM ya. Dan kita akan dikembangkan lagi Pak, jadi ada kekembangan lagi. Walaupun 4 OPD ini perizinan sudah sampai 100-an perizinan non perizinan ini. Banyak, tidak cuma satu jenis, sudah sampai 100-an perizinan. Akan kita kembangkan lagi karena salah satunya MPP ini harus ada instansi vertikal. Maka oleh beliau Bapak Kepala Dinas DPMPT Pak Irawan yang luar biasa, beliau sangat mendukung. Bahkan Pak Bupati Rawuh ke sini, Pak Wakil Bupati Rawuh ke sini. Nantinya untuk kemudahan masyarakat Kabupaten Gunung, semua pelayanan perizinan akan dipusatkan di MPP. Jadi karena apa?
untuk mempermudah layanan. Masyarakat kan lebih gampang cari perizinan di mana, di terminal. Tidak perlu menghafalkan jalan apa ya, naik Angkudes, naik apa itu bis AKDP, sudah sampai di terminal. Jadi sebetulnya sudah digarap Mas, untuk kita sudah merintis dengan adanya MPP biar berefek pada tenan ataupun kuliner yang ada, masyarakat yang berjualan, dan juga transportasi umum. Ini nantinya minat masyarakat yang naik transportasi ketika masuk terminal ini akan mencari nyurat ini ada efeknya, karena nanti paling tidak kan ini Angkudes yang kami sampaikan menurut tadi, selain nanti jadi terminal wisata, dengan adanya perizinan Angkudes akan dapat penumpang. Sudah direncanakan digarap. Yang dikembangkan ini instansi vertikalnya salah satunya dari kepolisian Polres. Jadi untuk pelayanan SIM, SKCK itu salah satu vertikalnya, karena dia kan dari Bapak Kapolri langsung. Jadi untuk kembangan lagi ada PDAM, PLN, dan Bank, BPD, dan BPDDIY, dan BDG. Salah satu yang sudah memohon ke kami, sudah diproses ini Bank BPDDI. Karena untuk pembayaran itu sekarang kan modelnya langsung non tunai, jadi kepada bank, itu nanti sudah ada. Seperti itu Mas. Bahkan sekarang gini, untuk dari program Polres Kabupaten Gunung Kidul ini untuk pelayanan perpanjangan SIM yang tahunan itu sementara ini sebetulnya kami kemarin sudah menerima share-sharean dari WhatsApp, dijadwalkan Senin, Rabu, dan Jumat. Sudah mau diuji cobakan, karena kalau dulu kan cuma setiap Jumat. Tapi sebelum ini di lantai 2 dimulai sudah direncanakan untuk Senin, Rabu, dan Jumat. Tapi nanti kalau setelah ini di MPP sudah ini selesai pembangunannya, sudah disekat, sudah dikasih AC, nanti setiap harinya layanannya ada di terminal. Jadi semuanya akan kemudahan. Semuanya tujuannya untuk mempermudah masyarakat Kabupaten Gunung Kidul.